selamat datang teman-teman semuanya. Kembali lagi kita di Tasya Talk Satya Dharma. Nah, jadi di podcast kali ini, sebelumnya perkenalkan nama saya Ana. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Satya Dharma. Nah, jadi di podcast kali ini saya nggak sendiri nih. Saya ditemani oleh salah satu dosen kampus kita. Siapa dia? Dia adalah Pak Noval. Halo teman-teman Halo Pak semuanya, halo Ana. Noval. Ya, Oh ya Pak, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak dosen sayang. oke. Jadi boleh diperkenalkan dulu Bapak? Oke, perkenalkan nama saya Imade Mainoval, saya merupakan salah satu dosen, di jurusan manajemen ya. Saya Iya. bergabung tahun 2022 jadi masih baru, Oh gitu ya. iya. Nah, masih baru jadinya karena baru kemarin lulus untuk pendidikannya, gitu. Asal saya dari Banjarbegawan, Mhm. Linggih Klot Payangan. Oh iya. Mungkin teman-teman di sini ada yang dari Gianyar, nanti bisa mampir-mampir lah gitu, nanti sambil ngobrol di rumah saya gitu kan ya. Rumah baru Ya, Pak ya? enggak kalau rumahnya lagi yang baru kan sini, Oh yang di iya. Singaraja. Itu, rumahnya di desa, Oh. salah gitu. Oh gitu. Ya, Iya. gitu. Jadi di podcast kita kali ini kita punya satu tema nih Pak, Mhm, yaitu mengenal potensi diri. mhm. Nah, menurut Bapak Noval sendiri, potensi diri itu seperti apa sih Pak? Nah, ini temanya bagus ya, mengenal potensi diri karena, kebanyakan dalam artian, mungkin Ana juga merasakan dalam artian seperti ini. Iya. Kalau kita pada generasi muda kadang-kadang kita masih bingung nih untuk Mhm. mengenal karakter kita seperti apa, minat kita seperti apa, bakat Mhm. kita seperti apa. Sebenarnya potensi itu akan muncul dalam artian ketika kita bisa memahami apa yang kita senangi. Iya. Dalam hal seperti ini mungkin Ana contohnya senang dalam artian make up kan gitu misalnya, Iya. atau senang jualan, nanti bisa kalau dalam make up tuh bisa membuka istilahnya kayak jasa tata rias, kalau Mhm. jual tuh bisa jual online shop dan lain sebagainya. Dari sana sebenarnya kita tuh bisa memahami, "Oh ternyata potensi saya dari sini loh." Biasa potensi itu muncul kalau dari apa yang saya rasakan, potensi itu kan muncul ketika kita bisa menemukan hobinya kita Dari di mana. hobi Pak Iya, ya, apa yang kita sukai gitu biasanya Pak ya apa itu? yang kita sukai. Iya. Selain itu juga kalau potensi itu kalau kita istilahnya udah senang dalam satu hal misalnya kayak Mhm. Ana senang dalam artian, jualan. Ketika Mhm. melakukan hal itu dalam artian ketika Ana berjualan, Ana nggak akan merasa kayak tertekan, nggak bakal Iya. merasa kayak istilahnya, merasa kayak, apa namanya itu, kayak berat melaksanakan itu, tapi Mhm. malah fun-fun aja, senang-senang aja. Iya. Itu sebenarnya sudah tahap awal kita mengenal, oh ternyata potensi saya dari bidang ini loh, bidang ini. Apalagi sekarang, ada perkembangan teknologi informasi sebagai wadah kita Mhm. untuk istilah lainnya mengenal potensi kita dan juga bisa, merealisasikan potensi-potensi kita itu seperti Iya. apa. Apalagi sekarang kan banyak, dulu mungkin kita itu kan misalnya, senang ngedit video itu kan, Iya. kadang-kadang kan berpikir seperti ini, kalau kita, ambil individu nih, nanti gimana ya jadinya ke Mmm. depannya? Gimana istilah prospek ke depan dan sebagainya. Padahal sekarang kan, media ini sudah menjadi wadah yang besar untuk kita menemukan potensi Mhm. kita. Berarti dari potensi diri itu sangat menguntungkan untuk kita ke depannya Pak ya. Iya, Jadi yes. dari potensi diri itu bisa untuk bahkan untuk menghasilkan uang Pak Iya, ya dari passive income potensi diri kita. terutamanya, iya. Oh ya Mhm, Pak, biasanya kan banyak dari kita-kita nih, biasanya kita itu nggak tahu apa sih potensi diri yang kita mhm, miliki. Menurut Bapak gimana sih caranya untuk kita menemukan potensi yang ada dalam diri kita? mhm, mhm, Biasanya kebanyakan potensi kita itu kalau orang lain melihat mhm, baru, kita dapat merasakan misalnya, "Oh ternyata kamu bagus di sini," barulah kita sadar, "Oh ternyata ternyata ini potensi diri kita," gitu. mhm, Tapi mhm, gimana untuk mereka yang nggak dapat respon dari orang lain, bagaimana cara mereka menemukan potensi diri yang mereka mhm. miliki gitu, Kak? Oke, jadi gini ya, dalam artian potensi diri itu awal yang bisa kita rasakan kalau memang kita memiliki potensi di bidang itu. Mhm. Pertama kita nggak akan merasa kayak lelah gitu dalam dalam artian lelah untuk berusaha untuk kayaknya ini kurang seperti ini deh, kayaknya Mhm. ini perlu inovasi seperti ini deh, kayaknya perlu dimodif lagi seperti ini. Di sana ada keinginan kita untuk terus belajar, dalam artian mengembangkan apa yang kita rasa dalam artian, "Oh kayaknya apa yang kita hasilkan kurang di bagian ini." Mhm. Dan itu juga kita juga bisa merasa kayak ketika kita melakukan aktivitas itu dalam artian ketika kita jualan dan sebagainya, kita tuh merasa nggak di bawah tekanan, nggak dalam artian nggak merasa kayak, eee,
apa namanya tuh, kayak rasanya kayak beban dan lain sebagainya, tapi Iya. tetap justru merasa kayak fun-fun aja. Dan Mhm. itu juga kalau misalnya kalau kita selalu mencari dalam artian, opini orang, belum tentu kan semua opini orang tuh bagus, Mhm. gitu kan, dalam Iya. artian belum tentu juga semua opini orang tersebut bersifat membangun, gitu kan. Ada juga yang, istilahnya tergantung dari segi mental si penerimanya juga. Iya. Misal kayak, Ana nih misalnya, Ana dalam artian, pas tata rias itu kan, senang hobi Mhm. tata rias nih, terus Pak bilang, "Oh, Jelek gitu. kayaknya jelek deh gini." Mentalnya Langsung gimana? down Down dah gitu, mentalnya, itu dah yang dalam artian merasa kayak nggak bagus tergantung sih, gitu, Pak, ya? nggak selalu harus opini itu kita dengarkan, Iya. tapi kita merasa kayak kalau kita udah merasa senang melakukan itu dalam artian juga hal ini masih bersifat positif, apa enggak berarti di sana juga potensi kita udah kita temukan. Tapi Lanjut sekarang aja, Pak, ya, ya, tapi makin sekarang, kembangkan. gininya dalam artian istilahnya gimana, kayak cara kita untuk mengekspresikan itu. Mhm. Dalam artian misal kayak, eee Ana senang misalnya kayak tata rias, gimana sih bisa contoh buat video konten kreatornya, gimana tata riasnya, Iya. tutorial gitu. Itu yang istilahnya, bisa kita lakukan untuk merealisasikan hobi kita, istilahnya potensi kita. Selain itu juga kalau misalnya Ana cuma memikirkan pendapat satu atau 5 orang Mhm. dan itu mungkin, opininya nggak bagus, nanti kan bisa saja mental Ana kayak ngerasa, "Oh, kayaknya saya nggak cocok di bidang ini deh." Iya. Padahal di sekian orang lain itu mengatakan bahwa tata rias yang Ana lakukan itu bagus. Bagus, Kita iya. menutup kemungkinan itu Mhm. jadinya, kalau kita cuma mendengarkan satu 5, maka lebih baik kita buat kayak video, kreator itu, konten kreator itu, Mhm. kita lihat gimana feedback-nya, Iya. gitu. Jangan terlalu istilahnya memusingkan apa yang disampaikan oleh orang. Orang lain. Yang penting Berarti kita merasa kayak, "Oh, saya seneng loh melakukan ini." Sama kayak hobi gitu. iya. Makanya banyak yang istilahnya bilang kalau kita temukan hobi, hobi kita bisa jadi passive income, Mmm, gitu. iya. Kan banyak tuh, ada yang hobi jualan ya passive income, ada yang hobi misalnya ngedit video, ada juga bisa jadi passive income, bahkan nggak menutup kemungkinan banyak orang yang istilahnya menjadi, kreator video itu menjadi istilahnya penghasilan utama mereka. Mhm. Karena berdasarkan dari hobi, karena kalau hobi yang kita jalanin dalam artian kita nggak bakal merasa kayak tekan, nggak akan merasa kayak istilahnya terpaksa gitu, tapi kita fun-fun aja. Iya. Bahkan di sana inovasi kita dan kreativitas kita akan tersebut akan jauh lebih berkembang. Mhm. Misalnya contoh nih, Anas misalnya nggak seneng itu misalnya dalam artian, misalnya misalnya contoh untuk misalnya ikut modeling gitu, Mhm. Ana kan merasa kayak, kok ditekan Mbak, aturan seperti ini dan lain sebagainya, nggak merasa nyaman di sana gitu. Iya. Kalau usaha dalam artian menemukan istilahnya potensinya atau hobinya di sana, Ana kan seneng-seneng aja, "Oh, gini ya menarik ya." Bahkan niat belajar tuh lebih tinggi dia, Iya. inovasi kreativitas tuh jauh lebih. Berarti utamanya itu, jangan sampai kita merasa terpaksa, Pak, ya, Iya, untuk mengungkapkan apa sih mmm, potensi diri yang kita miliki. mhm. Terus ngomong-ngomongin tentang potensi diri, kira-kira bagaimana sih pengalamannya Pak Noval Oh gitu, oke. tentang bagaimana Bapak dapat menemukan potensi Terus ya, diri yang oh Bapak miliki? Boleh diceritakan, oh Pak? ya, ya gini, ya sedikit sharing ya, Iya. karena gini kan, potensi diri pertama kali saya menemukan potensi diri itu ketika saya merasa kayak, eee, saya menemukan hobinya saya dulu gitu. Dalam artian kita kan, istilahnya di masa muda itu banyak masa-masa dalam artian penasaran, ingin mencoba-coba Mhm. deh hal ini, coba hal ini, coba hal ini. Cuma nanti kita akan ketemu di satu fase di mana apa yang kita istilahnya senang itu akan kembali lagi. Iya. Misal kayak Ana nih, dalam artian, seneng dalam artian makeup, terus coba deh, coba, dalam artian hal lain, hobi lain, tapi nggak nyaman di sana, kembali lagi ke makeup. Sama dulu kayak Pak dulu gitu. Mhm. Pak dulu kan sempat juga kerjasama sama temennya buka salah satu clothingan, waktu itu masih booming clothingan di Singaraja kan. Mmm. Pak buka clothingan, cuma Pak berusaha untuk belajar, cuma dalam artian Pak ngerasa kayak, "Wih, kok susah ya?" Dalam artian kayak, "Nggak bisa nih saya nih," gitu, dalam Iya. artian dalam artian udah, nggak bisa menjiwai di bidang sana gitu kan. Kembali lagi, malah Pak kembali lagi ke hobi awal, yaitu Pak senangnya itu di bidang otomotif gitu, Mmm. Pak senangnya bidang otomotif, kembali lagi. Makanya pas dulu Bapak, melanjutkan studi ya pas di S1 ini ke S2-nya tersebut, kan pas Covid Iya. waktu itu karena Pak juga mikir biar nggak terlalu membebani orang tua, karena waktu itu pas zamannya Covid, mungkin Pak inisiatif gimana sih kalau
sekarang hobi saya ini gimana sih cara hobi saya ini biar bisa setidaknya memberikan feedback kepada diri saya sendiri. Mhm, Makanya Pak beralih ke jual jual beli motor beli. second ya, habis sambil kuliah waktu itu Pak, sambil jual beli juga akhirnya Pak ngerasa di sana kayak, "Oh, hobi saya ini atau potensi saya ini bisa loh menghasilkan ternyata. Oh, Bisalah meng-cover sedikit demi sedikit," gitu sampai Pak sambil membantu orang tua iya, juga sambil bisa penghasilannya, bantu Pak, ya? orang tua, iya. Dalam artian kalau kita istilahnya perlu dananya 10 kita bisa udah nanggung 5 dulu. Mhm, Itu kan lebih bisa meringankan orang tua. Makanya sering Pak, kasih tahu dalam artian, kalau kamu ingin menemukan istilahnya potensi, kamu temukanlah dulu hobimu. mmm, Hobimu itu juga bisa akan menghasilkan ketika kamu memang benar-benar ingin, memperoleh suatu hasil dari apa yang kamu suka. iya, Boleh kok dalam artian Anda bekerja di profesi seperti A, gitu, profesi A, tapi nanti mhm, bisa kok diselingi juga ambil passive income-nya. Passive income tersebut datang dari hobi. iya, Misalnya senang misalnya bertani dan sebagainya itu bisa bereksperimen buat misalnya kayak tanaman hidroponik, sambil jualan, itu kan mhm, lebih bagus, dapat passive income kita. Jadinya hobi dari apa yang kita sukai tersebut ternyata bisa menghasilkan, itu potensi yang bisa kita terus gali. iya. Kalau udah ketemu hobi biasanya udah tercium indikasinya, oh ini potensi saya loh sebenarnya. Lagi hobinya bisa kayak tadi itu menghasilkan, udah Menghasilkan ya, dapat uangnya, terus juga kita seneng iya karena itu hobinya di hobi, Pak, ya. jalan gitu, itu dah enaknya seperti itu. Cuma ya sa jangan sesekali dalam artian istilahnya kalau kita tuh berusaha untuk menemukan potensi diri, menemukan hobi itu jangan sekali merasa bahwa hobi kita tuh nggak ada gunanya, nggak ada Mhm, faedahnya. Semua itu sekarang ada faedahnya, tergantung iya, gimana cara kita meng-cover-nya. Apalagi sekarang kan sudah handphone, media sosial dan sebagainya udah banyak kan, itu mhm, bisa jadi istilahnya media kita untuk mengekspresikan hobi kita. Siapa tahu nanti kalau senang dalam artian di bidang, videographer gitu kan bisa nanti buat kayak video sinematik gitu kan, iya, bisa juga kan. Apalagi mhm, kemarin kalau nggak salah ada gini ya, kayak salah satu platform media sosial tuh dia memberikan ruang khusus untuk orang-orang yang mau jadi agennya dan membuat mhm, istilahnya iya, video-video, grafer itu ya, videografer itu yang bagus tuh. Padahal kok dari karena kita bisa menghasilkan ya meskipun nggak banyak langsung gitu ya, kalau iya. istilah Balinya tuh mentik ceroong gitu loh, langsung besar itu nggak bisa kayak gitu, pasti perlahan. Harus bertahap, Pak, Iya ya? bertahap, nanti di sana kita akan merasa, oh kayaknya kita kurang ini kurang ini kurang ini, secara nggak langsung kreativitas kita juga akan terus terasah. Iya, Apalagi nanti kalau kita misalnya sudah menemukan hobi, kita ketemu dengan orang banyak, relasi kita juga akan semakin. mhm. Terus dalam Bapak mencoba untuk menemukan potensi diri yang Bapak miliki ini, apakah mungkin ada hambatan-hambatan gitu yang Bapak Mhm, rasakan sebelumnya? Tapi, dari orang tua udah mendukung, Pak, ya, setiap potensi yang Bapak miliki ya ini? syukurnya sih orang tua saya mendukung saja dalam artian pasti cerita lagi dulu tuh saya ditanya, "Mau ngapain?" Gitu kan, Iya, saya bilang, "Mau jualan aja gini-gini." Sampai waktu itu saya memutuskan untuk jual dulu kendaraan saya sendiri sebagai mhm, modal awalnya gitu kan, terus saya rolling, akhirnya sampai saya selesai S2, bisnis itu bisalah istilahnya potensi itu bisa untuk membantu saya memenuhi, ya setidaknya nggak semuanya tapi bisa membantu setengahnya untuk mhm, biaya kuliah dan sebagainya. Kalau yang penting kalau misalkan artian kalau kamu, memiliki suatu potensi, kamu bisa mengkomunikasikannya dengan orang tua kamu dengan baik, saya yakin kok orang tua kamu pasti bisa mendukung itu. Karena pada dasarnya kalau potensi kita atau hobi kita itu positif nggak masalah. iya, Apalagi ujung-ujungnya dalam artian kita mencoba hal baru gitu kan, istilah kita coba jualan, dalam artian kita melatih skill gimana cara kita memasarkan produk, bagaimana cara kita untuk istilahnya mengetahui segmen pasar dan lain iya, sebagainya. Itu sih dalam artian kalau kendalanya sih, kalau saya sendiri itu ketika waktu itu masih dilema waktu itu, dalam artian mhm, waktu itu udah deket-deket harus nyusun tugas, ininya, skripsi, tesisnya, oh, ya nyusun tesisnya. Waktu itu juga pas pandemi, waktu mmm, itu memang nggak bingung sih dalam artian kalau takutnya nanti kalau saya fokus di sini tesis saya, iya, yang mandek gitu kan. Makanya untuk membagi waktunya itu yang menurut saya memang perlu banyak, istilahnya kayak apa, manajemen waktunya yang mhm, bagus. Tuh, kalau gitu sih kendalanya dalam artian paling modal itu kan sampai mmm, tapi ya
semua segala keputusan itu memiliki suatu risiko gitu. Makanya ketika saya memutuskan untuk jual kendaraan itu di-rolling lagi menjadi modal awal saya itu, sebenarnya saya merasa itu udah keputusan yang tepat. Dalam artian karena Mhm. saya bisa untuk menjalani sebenarnya modal awalnya udah bisa kita miliki sendiri. Iya. Mau cerita sedikit nih, Pak, Mmm, kalau dari saya sendiri kan, biasanya, saya itu apa ya, saya, dibilang sama teman-teman itu, "Oh kamu bagus di sini," mhm mhm gitu. Saya mhm sering dibilang gitu sama temen. Cuma dari sayanya sendiri itu kayak, saya merasa saya nggak cocok untuk bidang ini gitu. mhm Jadi gimana ya, jadinya saya itu minder. Contohnya misalnya, saya pernah disuruh jadi MC, itu mhm pertama kali saya jadi MC, saya tuh kayak gimana ya, kayak ngerasa, banyak itu pasti ada, apa ya, yang undangan-undangan hadir itu mereka tuh mhm lebih jago gitu dari mhm saya. mhm. Jadinya saya tuh kayak ngerasa insecure di sana. Gimana kalau nanti ada salah, terus ternyata dilihat sama mereka jadi malu gitu. Gimana sih caranya mengatasi hal itu, Pak? Iya, Biar ke depannya saya nggak gitu lagi mhm. gitu, Pak. Gini loh dalam artian sama kayak gini, pernah nggak istilah kamu melihat pohon itu tumbuh langsung besar? Mmm, Pasti ada enggak. masa grow up-nya. Iya Dalam artian semua yang pro itu pasti juga pernah amatir dulu. iya, Bahkan jangankan kita, bahkan banyak-banyak pebisnis-pebisnis hebat sekarang dulu mereka juga sama, mhm, merasa kayak kita, merasa insecure, merasa kayak kita, kita bukan apa-apa dibandingkan mereka. Padahal dalam artian di sana kita harus bisa menguatkan mental kita. Saya sekarang masih, dalam artian tahap grow gitu, dalam artian mhm, masih bisa tumbuh. Nanti saya akan bisa kok bisa jadi seperti mereka, bahkan lebih baik lagi dari mereka. Itu yang iya harus kamu bisa tanamkan dalam pikiran kamu, dalam artian kalau juga ada teman-teman kamu sudah men-support seperti itu kan, bagus bidang ini, coba deh mhm, istilah kamu, tanyakan pada diri kamu, kamu seneng nggak setelah melakukan hal itu? iya Seneng nggak melaksanakan potensi itu? Kalau seneng jalanin aja, karena pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi itu nggak ada pohon tuh langsung tumbuh besar, nggak, pasti dia dari kecil dulu gitu kan, belajar dari bertumbuh kesalahan, bertumbuh Pak, ya. iya. Dalam artian kan sudah, istilahnya kesalahan itu merupakan guru yang terbaik sebenarnya. Mhm, Dari kesalahan itu iya kita bisa memahami kurangnya kita di mana, apa yang harus kita perlu lakukan, apa yang perlu kita antisipasi, dan juga apa yang perlu kita bisa harus kembangkan. Dari iya kesalahan itu nggak mungkin kalau justru kita, kalau merasa nggak pernah berbuat salah berarti kita orang yang nggak pernah melakukan apa-apa, itu iya aja intinya. iya sih. Itu dalam artian kalau kamu masih takut, takut salah dan sebagainya, kamu bukan stuck di sana, Iya sih, gitu. Makanya tanamkan mindset seperti yang saya sampaikan tadi ketika, lebih baik kita salah dalam artian kita bisa, berarti kita menunjukkan sudah kita melakukan sesuatu dibandingkan kalau kita, nggak pernah salah berarti kita nggak pernah melakukan apa-apa, gitu. dulu, waktu apa ya, waktu saya masih dari SMP, SMA Mhm itu emang mental saya itu kayak gimana ya, kayak kurang banget gitu. mhm Padahal, saya bisa di bidang ini, tapi karena mental saya kurang jadinya kayak nggak bisa itu saya untuk mengeluarkan potensi yang saya heeh, miliki. Tapi semenjak saya, kuliah di sini, mhm banyak juga teman-teman yang ambis gitu, Pak, ya, ambis mhm, jadi kayak saya ngerasa, "Ih, saya nggak mau kalah," iya iya, gitu, ya. Apalagi dosen-dosennya juga sering ngasih tahu saya kalau gimana ya, kita tuh kalau punya kemampuan Bang, tunjukin iya, aja gitu, jangan sampai jangan dipendam gitu, kemampuan yang kita miliki tuh malah nggak keluar karena kita mhm takut gitu, mhm. Pak. Istilahnya Itu gini, jadinya. istilahnya kayak gini ya, lebih baik kita menunjukkan hasil karya kita dibandingkan karya kita itu terpendam Iya, dan terpendam. nggak pernah muncul di permukaan. Lebih Mhm baik istilahnya kalau memang kita ahli di bidang itu, kita buat suatu karya atau buat mhm. suatu karya, tunjukkan karya kita. Bagus jeleknya itu kan relatif. Misalnya kayak Ana nih, Ana misalnya saya nanya, "Ana seneng nggak warna putih?" Itu misalnya, Ana bilang, "Enggak," tapi saya seneng. Mhm. Ada juga orang misal Pak Made dia juga seneng. Iya. Kan relatif gitu, bagus dan Mhm. tidak. Tergantung dari mana kita melihatnya. Mmm. Makanya ya jangan pernah insecure dalam artian seperti yang saya sampaikan tadi bahwa segala sesuatu tersebut berawal dari hal kecil. Mhm. Nggak semuanya ojog-ojog istilah kayak Bali itu, tumbuh cerowong gitu langsung gede, Mhm. enggak. Gitu. Juga ada istilahnya tahap, grow up-nya, tahap prosesnya, sama kayak skema manajemen kan kayak gitu, Iya. dari input, proses, ke output. Kita nih sekarang tuh ada di proses, dalam di tahap skemanya di dalam bentuk prosesnya itu. Gimana sih kita
bisa ngembangin potensi kita. Misalnya Ana seneng misalnya komunikasi, coba deh dalam artian ketika ada kesempatan di kelas itu kan Iya. ada kesempatan misalnya di kampus misal kayak webinar sebagainya, coba public speaking-nya dan Mhm. sebagainya. Itu yang kita tonjolkan, Iya. gimana istilah potensi kita tuh biar nggak terpendam aja. Nanti kalau misalnya pernah nggak Nah merasa kayak ini, misalnya nih mau ada seminar tuh misalnya, Mhm. mau nanya sesuatu gitu kan, Ya, tapi kayak kadang malu takut. malu takut habis Kadang selesai takut seminar baru nyesel, iya, "Kenapa saya nggak nanya ya? Kenapa saya nggak" sering kayak gitu. itu udah makanya kalau kita udah pernah merasa seperti itu jangan pernah takut, Mhm. benar atau salah itu tergantung dari sudut pandang kita melihatnya. Yang intinya kalau kita nggak pernah membuat salah, apa yang mau kita pelajari, Iya, gitu. untungnya, gimana ya, dulu emang itu Kak, yang tadi saya Mhm, bilang kayak susah banget, tapi untungnya di kampus ini gitu Kak ya, saya kayak dikasih kesempatan, mmm, apalagi di sini kan nggak ada jurusan ilmu komunikasi, kan ada mhm, manajemen sama mhm. akuntansi, tapi saya dikasih kesempatan untuk jadi host di Oh, podcast iya, ini gitu Kak ya. Gimana kayak saya itu jadi mendapat pengalaman baru mhm, juga, banyak juga teman-teman saya yang dari awalnya dia nggak tahu apa mmm, gitu, mhm. jadi karena dikasih kesempatan bergilir gitu jadinya mereka tuh paham Oh, gitu, mhm, mungkin dari sana juga mereka menemukan potensi diri mereka gitu. mhm, Nah terus kalau dari Bapak sendiri nih, tadi kan Bapak bilang, pertamanya suka di otomotif Pak ya, mhm, tapi beralih ke penjualan. mhm, Nah biasanya kalau, Bapak suka jual beli itu biasanya kan gimana ya, kayak nyari tempat yang sesuai untuk hobi Bapak, untuk kemampuan Bapak ini kan. mhm, Bapak juga, apa ya, kayak seharusnya memilih mhm, kampus yang lebih cocok untuk Bapak menyalurkan aspirasi mhm, Bapak. Contohnya misalnya kayak di sini Pak, di kampus di Satya Dharma ini, kita ada yang namanya prodi manajemen sama mhm, akuntansi. Jadi di sini kita bakal diajar bagaimana kita berjualan, untuk mhm, lebih tahu lagi ke mhm, depannya, apa ya, banyak juga hal-hal lain selain di kelas aja juga mhm. di luar kelas juga banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapat gitu, Kak. Iya, bener. Apalagi inget ya di Setia itu kan ada istilahnya UKM kewirausahaan. Iya, Jadi di sana kewirausahaan. kita berusaha gimana sih caranya kita memahami supply chain manajemennya Mhm, seperti apa, teknik marketingnya seperti apa. Itu iya, istilahnya istilah wadah yang bisa kita gunakan atau kita manfaatkan gimana sih caranya potensi yang kita miliki ini bisa berkembang. mhm. Karena kan salah satu, visi dari Setia kan menciptakan suatu wirausaha Wirausaha muda muda, gitu. iya. Tuh, menciptakan wirausaha, jiwa wirausaha gitu. Itu kan yang istilahnya yang sebenarnya dalam artian ini yang perlu kita pahami, karena dalam artian kalau kita bisa istilahnya mengenal potensi kita, bisa merealisasikan apa potensi kita, saya Mhm, yakin kok dalam artian untuk istilahnya di bagian material itu bisa aja kok. Apalagi sekarang iya. media sosial banyak dan sebagainya. Ya, Pak, dulu juga gimana ya, saya tuh nggak suka banget yang namanya berwirausaha, Bisa Pak. Iya, nggak suka banget soalnya saya tuh malu kalau harus mempromosikan sesuatu sekalian, gitu. iya, Tapi, di sini juga dikasih tahu sama dosen-dosen di STIE ini, dari wirausaha ini kita bisa mendapatkan, apa ya, penghasilan iya yang benar, berguna untuk kita kalau kita masih muda, bisa mulai dari hal kecil mhm, gitu. Karena kan, apa ya, persaingan semakin semakin sulit ya, mhm, iya semakin benar, semakin banyak tantangan gitu. mhm, Jadinya kita harus bisa untuk menciptakan, lapangan pekerjaan iya, kita sendiri gitu. mhm. Ya, sama dan juga kan sama kayak kemarin itu, ada beberapa studi kasus yang kita berikan ya dalam bentuk mata kuliah. Misalnya kita berikan uang modal nih 50.000, Mhm, 50.000 itu kalau kamu olah jadi berapa? Jadi iya. apa aja? Itu yang baru di sana istilahnya kalau kita baru belajar kewirausahaan di sana kita, "Oh gimana nih modal 50.000 mau dibuatin apa?" Kita harus banyak peninjauannya, dan juga banyak observasi di Singaraja seperti apa, segmen pasarnya apa, produk yang akan kita jual. Dalam artian di sana kita bisa nambah istilahnya pengetahuan kita, "Oh seperti ini loh caranya untuk, mengecek segmen pasar, gini Iya. loh caranya," istilahnya dalam artian kita mengelola sumber daya yang kita miliki dari 50.000 tuh ketika dijadikan produk ternyata baru 3 hari udah untungnya bisa nyampe 300.000 kan seneng nggak dari dalam artian, dari Iya. modal sekian lo dapat untung segini. Justru itu kalau udah istilahnya terjun ke dunia wirausaha pasti kok dalam artian ketika kita dapat istilahnya untung itu kayak berbeda rasanya, vibe Mhm, uangnya berbeda mhm. gitu kan. Rasa kayak, "Wih ternyata dari modal segini bisa jadi kayak gini loh," Apalagi gitu. penghasilan sendiri itu Iya beda vibes-nya, Pak, beda, ya. iya.
Itu sih senangnya dalam artian ya memang sebenarnya dalam artian kita harus bisa juga mengenal potensi diri kita, kita Mhm, harus bisa mengenal hobi kita, apa hobi kita bisa menghasilkan atau tidak, dan iya. juga gimana cara kita istilahnya merealisasikan hobi kita, Mhm, tempatnya juga seperti apa yang kan harus kita, cari tempat pilih, yang mendukung gitu, Kak, pilih ya. dalam artian untuk mempromosikan. Mhm, Sama dalam artian kalau contoh nih, kamu udah tahu di sana tempat, eee, sering hujan tuh, iya, masa kamu di sana jual jualan es es. krim? Ya itu jadinya kan nggak Iya, cocok jadinya nggak gitu. nyambung. Iya gitulah, dari sana kita mengetahui, oh ternyata segmen pasar saya apa namanya, di daerah sini loh orang-orang tipe seperti ini. Jadi ketika kita menjual produk, produk kita tersebut bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Iya, Itu sih dalam artian, ya ketika kita tahu potensi diri kita, pasti kok kita bisa menciptakan suatu passive income, tapi tergantung dari bagaimana cara kita mengelola potensi kita. iya. Eee, Pak, penjelasannya sangat bagus sekali, Pak, ya. Ya Ini terima sebenarnya kasih. topiknya nggak berat-berat amat, tapi agak Iya, tegang dikit. tegang. Karena baru pertama kali juga nih saya Mhm, di sini, sama Pak Noval iya. maksudnya. Oh ya, Pak, mungkin ini terakhir, Pak, Iya, ya. mhm, Saya mau nanya nih mhm, untuk Bapak, coba kasih tips atau pesan buat anak-anak muda di luar sana yang terkadang masih insecure, yang di mana mereka masih nggak percaya akan potensi diri mereka gitu. mhm. Boleh kasih tipsnya, Pak? Oke, kalau Pesannya. tipsnya, yang pertama itu tipsnya kalau masih insecure ingat satu istilahnya, motivasi bukan motivasi dalam artian pengingat reminder lah pada Mhm, diri kita sendiri. Ingat pohon itu nggak tumbuh langsung besar, iya, dan dalam artian dia juga perlu waktu grow up dan sebagainya. Sama kayak proses skema manajemen ada input, proses, output-nya. Dan juga ketika kita masa insecure ingat bahwa semua orang hebat juga pernah dulu menjadi seorang mhm, amatiran, belum jadi pro gitu kan. Kita juga sekarang gimana cara kita berproses juga istilahnya mengikuti gimana sih caranya dia agar bisa jadi seperti dia yang sekarang gitu kan. Dan mmm, itu juga kalau memang teman-teman istilahnya memiliki potensi dalam artian di bidang ekonomi ya, bidang ekonomi mau itu berjualan, mau itu juga kewirausahaan dan lain sebagainya. Jangan, salah pilih tempat untuk mengembangkan potensinya. iya. Dan ingat kalau mau mengembangkan potensi di wirausahaan, pilihlah kampus seperti Iya, Satya Satya Dharma. Dharma. Karena kampus seperti bisa memberikan suatu wadah kewirausahaan buat teman-teman, di mana wadah tersebut bisa teman-teman gunakan atau teman-teman manfaatkan dalam bentuk, eee, sebagai wadah dalam merealisasikan ide-ide teman, itu sih. Wow, bagus sekali, Pak, ya Ya, penjelasannya. ya terima kasih. Jadi teman-teman, itu dia tadi, sharing dari Bapak Noval ya untuk kita semuanya. Jadi kalau dapat disimpulkan itu, bagaimana kita dalam menggali potensi diri kita itu, yang pertama itu kita harus gimana ya, dapat melakukan semuanya itu dengan enjoy, Pak, Iya, ya, dengan enjoy. Kemudian kita juga harus sabar, kita harus mhm, sabar bagaimana kita tahu kalau, apa namanya, dalam kita mencapai sesuatu itu nggak ada yang instan instan gitu, Pak, ya, ya. Semuanya mhm. harus butuh proses, Mhm, semuanya harus mulai dari nol sampai nanti kita bisa menjadi orang yang sukses sukses ya, gitu. mhm, Kemudian, yang selanjutnya juga yang dapat saya petik dari podcast hari ini adalah bagaimana kita jangan terlalu menghiraukan orang lain. mhm, Kita jangan terlalu memikirkan komentar-komentar mhm, negatif dari mhm, orang lain yang mungkin malah itu semua dapat menjatuhkan mental mental kita, Pak, iya, ya. Jadi gimana kita harus, eee, mengungkapkan potensi kita yang kita miliki itu adalah dengan cara kita dapat memahami terlebih dahulu bagaimana sih kesukaan kita, bagaimana hobi kita, dan bagaimana diri kita diri sendiri sendiri itu yang ya, paling bener, penting. oke, Oke, itu saja podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah menyaksikan podcast kita dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai dadah, dadah. selamat berjumpa lagi Sampai berjumpa teman-teman. lagi.